Bab 794. Undangan makan. Sheila Hughes menempel Kenzi dan banyak mengobrol, membuat Kenzi seperti mendengar radio di telinganya, dan akhirnya, Sheila Hughes langsung ke intinya. Faktanya, itu bukan masalah besar. Setelah ibunya dibangunkan oleh jimat Kenzi, tubuhnya masih lemah karena koma dan kaku setelah baring bertahun-tahun, jadi Sheila Hughes ingin mengundang Kenzi untuk datang dan memberikan perawatan pada ibunya. Sebenarnya, tidak perlu pergi berkunjung. Kenzi tidak terlalu banyak berpikir, dan berkata langsung, karena ibumu bangun, berarti kondisinya sudah memasuki tahap pemulihan. Dalam beberapa bulan, kamu hanya perlu memperhatikan kondisi ibumu. Dia harus menghangatkan dan memelihara tubuhnya, jangan biarkan dia masuk angin dan lelah, kesehatannya akan berangsur-angsur membaik. Akan lebih baik jika keluarga Hughes Anda menyewa dokter perawatan kesehatan, kamu dapat mengikuti saran dokter perawatan kesehatan. Di satu sisi, perhatikan nutrisi. Di satu sisi, perhatikan aktivitas ringan seperti lebih banyak paparan sinar matahari pagi, itu akan memberikan efek yang lebih baik. Singkatnya, masalah ibumu tidak lagi serius, dan kamu tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu memanggil dokter ini atau itu untuk datang mengobati. Mendengarkan suara lembut Kenzi, Sheila Hughes secara bertahap merasa nyaman dan lega, tetapi pada saat yang sama, dia merasa itu sangat disayangkan. Jika dia tidak datang menemui ibunya, bukankah dia akan kehilangan kontak dengannya? Dalam hatinya, dia sangat berharap bisa berteman dengan pria bernama Kenan Harimurti ini. Kalau begitu, Tuan Kenzi, saya ingin mentraktir kamu makan, tidak apa-apa. Mata Sheila Hughes berkilat penuh harapan. Dia sedikit khawatir Kenzi tidak akan menerima undangannya, karena dia tahu bahwa Kenzi sangat berbeda dari pria biasa. Jika itu adalah Gendarto dan anak-anak kaya itu, mereka pasti berharap mendapat kesempatan untuk makan dengannya, tapi pria bernama Kenan Harimurti di depannya tidak terlihat sangat bahagia sedikitpun. Sheila Hughes sedikit khawatir dia mungkin tidak menerima undangannya. Benar saja, Kenzi menunjukkan ekspresi agak malu. Nona Sheila, tidak perlu menjamuku untuk makan. Sheila Hughes segera menyela, tidak, ini sangat perlu. Kamu menyembuhkan ibuku, yang setara dengan menyelamatkan hidupku. Aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Aku dengan tulus ingin mentraktirmu makan, tolong jangan menolak. Ada cahaya tulus di mata Sheila Hughes. Kenzi menatapnya, meskipun dia malu, selalu sulit untuk mengatakan tidak, jadi dia sedikit lebih murah hati, menunjukkan senyum sopan dan berkata, oke, Nona Sheila, suatu kehormatan untuk makan bersamamu. Saya menerima undangan Anda. Hehe, bagus sekali, Tuan Kenzi, terima kasih. Sheila Hughes menjadi bahagia. Sekarang senyumnya yang menawan seperti bunga, jika Gendarto dan para pemuda kaya yang mengejarnya begitu keras itu melihatnya, khawatir mereka akan mimisan. Jelas bahwa dia, si cantik Sheila, mengundang pria itu untuk makan malam, tetapi dia masih mengucapkan terima kasih dengan bahagia. Pertunjukan seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya pada Sheila Hughes, wanita tertua dari keluarga Hughes, yang sulit ditaklukkan. Ngomong-ngomong, Nona Sheila. Melihat Sheila Hughes mencari nomor ponselnya, seolah dia hendak memesan tempat duduk hotel, Kenzi berkata dengan sedikit malu, aku mungkin tidak bisa makan hari ini. Saya berjanji pada Tuan Badang bahwa saya akan kembali bersamanya, dan mungkin minum bersama. Saat ini, Kenzi dan Sheila Hughes sudah berjalan di dekat tempat parkir. Kenzi menunjuk ke depan, dan Badang Sanjoe masih berdiri di samping mobil, dengan sedikit senyum, menunggu Kenzi datang. Hanya karena dia melihat Kenzi berbicara dengan seorang wanita muda yang sangat cantik di sana, Badang Sanjoe tidak berani mengambil inisiatif untuk mengganggunya. Sheila Hughes melirik pria tua itu. Meskipun dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, dia tidak menyerah. Dia berkata kepada Kenzi, baiklah, saya akan menuliskan nomor ponsel Anda. Ketika punya waktu, saya akan membuat janji dengan Anda lagi untuk makan. Iya. Namun, saya tidak memiliki ponsel, tetapi ada telepon rumah di rumah kontrakan. Saya akan memberitahu nomor telepon rumah itu sehingga kamu dapat mencatatnya, jawab Kenzi. Mata indah Sheila Hughes penuh keterkejutan saat mendengar ini. Tuan Kenan Harimurti ini terlalu aneh, berapa umurnya sekarang, tapi mengatakan bahwa dia tidak memiliki ponsel. Sheila Hughes sedikit skeptis, apakah dia mengatakan ini dengan sengaja? Sebenarnya, dia memiliki ponsel, tetapi dia hanya tidak ingin memberi tahu nomornya.
Mungkin dia tidak ingin sering dihubungi olehnya, dan tidak ingin dirinya mengganggunya. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak, jika dia tidak ingin bergaul dengannya, maka dia pasti tidak akan memberitahunya nomor telepon rumah sewa itu. Dia telah mengatakan bahwa dia akan memberitahu dirinya nomor telepon rumah dari rumah sewa itu, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak melarangnya untuk menelpon. Kenzi dapat melihat keraguan di matanya, dan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia tersenyum dan berkata, "Tentang saya yang tidak memiliki ponsel, sebenarnya ada orang lain seperti kamu yang menyatakan kebingungan mereka. Ponsel membawa kemudahan bagi orang-orang, terkadang juga membawa banyak masalah, dan orang-orang seperti saya menyukai kesederhanaan dan tidak suka masalah, jadi lambat laun saya tidak banyak menggunakan ponsel." Alasan sebenarnya bukan karena dia tidak ingin menggunakan ponselnya, tetapi karena dia kehilangan ponselnya sejak lama, dan nomor ponselnya serta informasi pribadi lainnya semuanya telah ditangguhkan. Selain itu, Skynet dari Alpha sangat kuat, dan sekarang dikuasai oleh orang lain, jadi dia terpaksa tidak menggunakan ponsel untuk menghindari masalah. Setelah Sheila Hughes mendengar kata-kata ini, matanya yang indah penuh dengan rasa ingin tahu, dia merasa bahwa Tuan Kenzi ini sangat misterius, dan apapun yang dia katakan dengan santai terdengar sangat konotatif. Sederhana, pedesaan, dan retro, Tuan Kenzi ini tipe pria yang mengejar ketenangan dan rendah hati, dan ingin hidup sendiri tanpa kelompok. Sheila Hughes tidak bisa tidak memikirkan seorang kenalan dari masa lalu, dan merasa bahwa dia mirip dengan teman yang sangat cakap dan sukses yang dia kenal. Orang sukses itu telah mengalami kemakmuran yang tak terhitung jumlahnya, memahami semua jenis situasi di dunia, dan akhirnya mengisolasi semuanya. Dari hiruk-pikuk kota pindah ke pedesaan, ia memilih kehidupan sederhana yang mengasingkan diri, dan Tuan Kenzi di depannya juga merasa berada di luar dunia sibuk dan kembali ke alam. Sheila Hughes tidak bisa tidak memandang Kenzi lebih tinggi, dan juga mengembangkan lebih banyak kasih sayang padanya. Itu adalah suasana kekaguman, dan juga suasana ingin mengenalnya lebih baik. Kenzi menemukan bahwa dia memandangnya semakin aneh, dia tidak tahu apakah dia mengatakan sesuatu yang salah, dan dia tidak tahu apa yang gadis ini pikirkan di dalam hatinya. Bab 795. Privasi antar sahabat. Setelah berpisah dari Kenzi, Sheila Hughes sedang dalam suasana hati yang baik, dengan senyum di bibirnya, dia mengendarai Porsche konvertibelnya di sepanjang boulevard tepi pantai saat senja, menghadap angin malam yang sejuk. Hehe. Aku sedang dalam suasana hati yang baik untuk berbagi dengan orang lain, sayangku Seulgi, aku datang untuk menemukanmu. Sheila Hughes tiba-tiba menyeringai, memikirkan sahabatnya yang baik, yang persis seperti dia, berkulit putih dan gadis yang cantik, Nona Lee Seulgi yang cantik. Hubungan sahabat Sheila Hughes dan Lee Seulgi memiliki sejarah setidaknya 3 tahun. Saat itu, Lee Seulgi baru saja datang ke Pulau Hong Kong dari Korea Selatan dan menjabat sebagai Duta Amal Cabang Pulau Hong Kong wilayah Asia Pasifik. Pertama kali Lee Seulgi melobi keluarga kaya untuk menyumbang untuk amal, itu adalah keluarga Sheila Hughes. Saat itu, Sheila Hughes lah yang merasa karir Lee Seulgi sangat hebat, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk mendorong lelaki tua dari keluarga Hughes itu menginvestasikan sejumlah 20 juta dolar Hong Kong untuk membantu acara amal pertama Lee Seulgi setelah datang ke Pulau Hong Kong. Sejak itu, hubungan antara Lee Seulgi dan Sheila Hughes menjadi lebih mesra. Dua dewi berstatus tinggi yang seumuran dan cantik di mata orang luar telah menjadi dua gadis kecil yang sangat dekat yang sering berkumpul dan membicarakan segala hal, lebih mirip dua saudara perempuan. Memberi surprise pada sahabat, itu selalu menyenangkan. Sheila Hughes tidak menelepon untuk memberitahu sebelumnya, dan langsung mengemudikan Porsche, melaju menuju villa Lee Seulgi. Di depan jendela dari lantai ke langit-langit, Lee Seulgi menyesap minuman dan melihat matahari terbenam di kejauhan. Manajer wanitanya juga ada di sampingnya, memegang materi teks di tangannya, membolak-baliknya, dan melaporkan masuk detail tentang masalah pekerjaan. Lee Seulgi bahkan tidak mendengarkan setengah kata pun. Dia melihat matahari terbenam di kejauhan, dan suasana hatinya sedang tidak baik. Dia telah berusaha menemukan pria di hatinya akhir-akhir ini, tetapi tidak ada hasil. Manajer wanita itu berhenti berbicara, menatap wajahnya, dan manajer wanita itu tahu bahwa Nona Lee Seulgi sedang tidak mood untuk mendengarkan pembicaraannya tentang pekerjaan, jadi dia hanya bisa menghela nafas sedikit dan menggelengkan kepalanya. Seulgi, jangan terlalu memikirkannya. Kantor detektif swasta telah bekerja sangat keras.
Mungkin jika kamu memberi mereka sedikit lebih banyak waktu, mereka akan dapat menemukan Tuan Kenzi itu, kata manajer wanita sambil mengambil gelas wine di tangannya, lalu membawa sebotol air mineral dan menyerahkannya di tangannya. Terlihat jelas bahwa dia tidak ingin Lee Seulgi minum lagi, karena terlalu banyak minum anggur merah juga akan mempengaruhi bentuk tubuhnya, dan karir Lee Seulgi ditakdirkan untuk terus mempertahankan keadaan yang sempurna dan sosok seksi yang sempurna. Lee Seulgi juga tidak berbicara, melihat matahari terbenam di luar jendela, masih tidak tergeming dalam diam. Pada saat ini, seorang pelayan berpakaian putih datang dan membisikkan sesuatu di telinga manajer wanita, dan manajer wanita itu segera berkata, "Tolong suruh masuk." Kebetulan Seulgi sedang dalam suasana hati yang buruk dan membutuhkan seseorang untuk menemuinya. "Aku yang akan pergi menemui tamu lain, kamu menyiapkan teh dan makanan ringan. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa membiarkan Seulgi makan makanan ringan." Setelah meninggalkan kalimat ini, manajer wanita itu bergegas turun untuk menemui para tamu secara langsung. 5 menit kemudian, Sheila Hughes memiliki senyum licik di wajahnya yang cantik, dengan tangan di belakang, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang buruk, mendekati Lee Seulgi diam-diam dari belakang. Meskipun langkah kaki Sheila Hughes sangat lembut, Lee Seulgi masih tahu bahwa ada seseorang datang dari belakang. Dia tidak berbalik, tersenyum malas, dan berkata, "Jangan main-main denganku, aku tahu kamu ada di sini." "Haha, bagaimana kamu tahu aku di sini? Hidungmu sangat tajam, kamu seperti kucing." Sheila Hughes menjadi bahagia, dan berjalan 2 langkah ke arahnya, mengeluarkan kantong kertas yang tersembunyi di belakang punggungnya, dan menyerahkannya padanya sambil berkata, "Angsa panggang asli, makanlah dengan cepat, kebetulan pengurus rumah tangga yang menyebalkan itu masih pergi." Jika itu normal, Lee Seulgi akan sangat senang. Saat dia makan angsa panggang, Sheila Hughes akan tertawa puas di sampingnya, "Hehe, berat badanmu akan bertambah, dan kamu sama sekali tidak cantik lagi. Mulai sekarang, aku akan menjaga jarak darimu, monster jelek yang gemuk." Tapi hari ini, Lee Seulgi sepertinya tidak bersemangat. Dia jelas tidak nafsu makan, bahkan tidak tertarik sedikit pun pada makanan yang begitu menggoda. Lee Seulgi pergi untuk menuangkan 2 gelas anggur merah. Angsa panggang di kantong kertas bahkan tidak tersentuh. Oke, jangan sedih, kamu harus percaya diri, cepat atau lambat, kamu akan menemukan pahlawan hatimu itu." Sheila Hughes menarik Lee Seulgi ke sofa, dan membujuknya dengan lembut. Sheila Hughes tahu banyak hal tentang Lee Seulgi, dan agen wanita tadi bertanya secara khusus kepada Sheila Hughes, mengatakan, Seulgi sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia berpikir liar lagi, "Tolong, hibur dia, dia sudah tidak ke gym selama 3 hari berturut-turut." Tetapi setelah dibujuk untuk waktu yang lama, Sheila Hughes menemukan bahwa efeknya tidak bagus. Lee Seulgi masih terlihat cemberut, hanya minum anggur merah, dan tidak banyak bicara. Jadi Sheila Hughes mengerutkan bibirnya dan tersenyum, memilih topik yang dia sukai pasti akan tertarik dan berkata, "Baby Seulgi, apakah kamu ingin tahu siapa yang aku temui hari ini?" Lee Seulgi meliriknya dengan samar, "Siapa yang kamu temui?" "Hehe, hari ini aku akhirnya bertemu dengan pria misterius yang menjual jimat padaku. Kali ini dia tidak memakai masker atau kacamata hitam besar. Saya tidak yakin apakah itu dia pada awalnya, tetapi dia kemudian mengakui bahwa itu adalah dia. Kami merasa sangat ramah bersama, dan dia juga berjanji menemani saya untuk makan malam ketika dia punya waktu." Sheila Hughes berbicara dengan gembira sendirian di sana dan kalimat sepertinya aneh, yang membuat Lee Seulgi bingung. Dia tidak mengerti. Namun, Lee Seulgi tahu tentang beberapa hal tentang sahabatnya. Seperti Sheila Hughes tahu tentang dia, Lee Seulgi juga tahu apa yang Sheila Hughes sibukkan akhir-akhir ini. Ada seorang pria misterius yang menggunakan metode yang sangat misterius untuk menyembuhkannya ibunya. Lee Seulgi pada awalnya tidak mempercayai pembicaraan aneh Sheila Hughes, tetapi kemudian ketika Lee Seulgi datang berkunjung dan menemukan bahwa ibu Sheila Hughes telah bangun, dia secara bertahap mempercayai pembicaraan aneh Sheila Hughes. Melihat Sheila Hughes berbicara sendiri di sampingnya, dan tersenyum dengan mata cerah, Lee Seulgi akhirnya menunjukkan senyum kecil di bawah bibirnya, dan memotongnya, "Sheila, kamu pasti sedang jatuh cinta. Kamu jatuh cinta padanya, kan? Ayo ngaku." Sheila mendengar ini, dia memutar matanya dan berkata, "Jangan katakan terlalu kasar, aku sama sekali tidak jatuh cinta,
Aku hanya berpikir dia sangat baik, seperti seseorang yang bisa kamu andalkan, kakak laki-laki yang baik. Kakak. Lee Seulgi semakin ingin tertawa, kalau begitu, dia adalah saudara yang baik, akan secara bertahap menjadi saudara yang akrab, dan perlahan menjadi saudara yang penuh kasih. Wajah cantik Sheila Hughes sedikit malu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Nona reporter, tolong ubah topiknya dan jangan mengorek privasi saya. Lee Seulgi terkekeh dan berkata, Oke, ganti topiknya, katakan saja padaku seperti apa dia dan siapa namanya. Sheila Hughes tersenyum dan berkata, namanya sangat mengesankan, namanya Kenan Harimurti. Lee Seulgi mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Kenan Harimurti.